Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kenapa sering menguap gitu teman-teman ya. Dan kadang menguapnya itu ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat gitu teman-teman ya. Dan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya juga selalu mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang kita itu kayak yang macam ngantuk ya, sering menguap gitu teman-teman ya. Dan itu menguapnya itu agak sering juga gitu teman-teman ya. Berbeda ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu sebelum terkena gangguan asam, nguapnya itu kalau misalkan cuman lagi sedang ngantuk misalkan gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nguapnya itu agak sering gitu teman-teman ya. Ditambah lagi kalau misalkan nguapnya nggak lancar, kadang nguapnya itu nggak lepas ya, kadang tersendat gitu teman-teman. Itu membuat kita bingung juga gitu teman-teman ya, kenapa bisa seperti ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis biar kalian itu nanti paham, biar kalian itu mengerti, kemudian tidak berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman, sebab untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, setiap sensasi apapun yang hadir, kita itu selalu berpikir yang lain-lain ya. Jangan-jangan ini beginilah, jangan-jangan ini begitulah, dan sebagainya. Dan biasanya selalu mengarah-arah ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, dan biasanya kalau sudah berpikir ke hal-hal yang tidak diinginkan, itu nanti menimbulkan ketakutan. Dan kalau seandainya ketakutannya bersering gitu teman-teman ya, itu justru akan menimbulkan kecemasan tersendiri. Dan kalau seandainya kecemasan itu hadir, sudah barang tentu sensasi yang lain-lain itu akan mengikut juga gitu teman-teman ya. Dada berdebar, gemeteran, keringat dingin, dan sebagainya. Nah makanya bagi teman-teman, biar tidak mengalami pemikiran-pemikiran yang ke arah-arah negatif, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton video-video lama saya gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Bahkan untuk tema ini saja itu juga sebelumnya sudah saya share teman-teman ya. Jadi biar tidak berulang-ulang gitu teman-teman ya. Nah makanya alangkah baiknya kalian kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya belum tekan subscribe, mohon di subscribe dulu ya videonya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting juga, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar memberikan motivasi buat kalian, atau sekedar menemani kalian yang saat sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang tidak nyaman-nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya sering mengalami nguap gitu teman-teman ya. Mau pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu nguap aja terus teman-teman ya. Dan kalau misalkan sering menguap itu ya kadang membuat kita bingung juga, kenapa ini saya sekarang jadi sering nguap gitu teman-teman ya. Karena ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita sering mengalami nguap kalau seandainya kitanya itu posisinya sedang ngantuk mungkin gitu teman-teman ya, atau di malam hari mau menjelang tidur. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk sekarang bingung ya, kenapa? Baru aja bangun tidur kita sudah nguap gitu teman-teman, siang, pagi, sore, seperti itu teman-teman ya. Dan kadang
ketika nguap itu ada yang lancar, ada yang tidak teman-teman ya. Jadi untuk nguapnya itu selalu tersendat gitu ya. Lagi enak-enaknya nguap nih, nguap enak, tengah-tengahnya tersendat gitu teman-teman ya. Saya dulu selalu mengalami hal seperti itu. Nah dulu juga tidak saya pungkiri teman-teman, saya juga sempat bingung gitu ya tentang kejadian seperti itu. Kenapa sekarang nguapnya itu jadi begini? Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika saya pelajari, ketika saya telaah juga, ternyata itu adalah karena gula darah kita sedang turun teman-teman. Jadi bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Jadi jangan kalian berpikir ke hal-hal yang aneh-aneh, ke hal-hal yang bisa ke menjurus-jurus ke negatif. Bukan teman-teman, itu cuman karena gula darah kita sedang turun. Dan biasanya kalau gula darahnya sedang turun, itu selalu diikuti dengan rasa lemas, letih, lesu. Nah itu teman-teman, yang namanya lemas, letih, lesu itu biasanya kita itu bawaannya itu sering ngantuk. Nah itu teman-teman ya. Dan yang namanya ngantuk pasti itu ada perasaan nguap ya. Kita itu sering menguap teman-teman ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat wajar. Nah kalau misalkan kalian merasa terganggu dengan kalian itu sering menguap teman-teman ya, jadi kalian itu cukup kenali saja penyebabnya. Oh itu penyebabnya karena kita itu gula darahnya sedang turun. Kenapa gula darahnya sedang turun? Ya wajar ya, pencernaannya belum membaik gitu teman-teman. Adapun kalau misalnya pencernaannya belum membaik, sudah membaik gitu, ya karena kita selalu berpikir ke hal-hal negatif teman-teman. Dan akhirnya gula darah kita itu terkuras juga gitu teman-teman. Akhirnya ya kekurangan juga gitu teman-teman, dan akhirnya diikuti juga lagi gitu ya dengan sering lemas, letih, lesu gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau sudah tahu penyebabnya ya, kalau penyebabnya dari gula darahnya yang sedang turun ya kita taikin lagi gitu teman-teman ya. Nah cara menaikkan gula darah itu gimana Pak? Gula darah itu naiknya karena dari glukosa ya teman-teman, apa yang kita makan. Jadi semuanya kembali lagi ke pencernaan teman-teman ya. Kita itu harus banyak makan ya. Apapun yang terjadi, makan dan minum teman-teman. Jangan lupa itu gitu teman-teman, karena untuk energi kita itu biar nggak letih, biar nggak lemah, biar nggak lesu itu dari makanan teman-teman ya. Penuhi saja makannya. Nah itu teman-teman, tetapi ada kendalanya juga gitu teman-teman bagi yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Ketika makan banyak itu tidak bisa teman-teman ya. Jangankan untuk makan banyak ya. Di awal-awal saja itu kalau misalkan lagi parah-parahnya makan 1 suap, 2 suap itu juga udah mual, keluar lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk makan itu tetap harus dipaksakan, tidak boleh tidak. Karena kita itu motornya atau perbaikannya itu dari makanan. Nah gimana caranya, cara memperbaiki supaya kita itu tetap bisa makan walaupun dengan keadaan seperti itu? Kita akalin saja teman-teman ya. Dulu saya itu makan 1 piring itu bisa berjam-jam teman-teman ya. Jadi dialihkan pemikirannya. Ketika mau makan, saya jangankan untuk masuk ya makanan untuk makan gitu teman-teman. Untuk melihat makanannya saja itu sudah ada perasaan mual ya, ada perasaan sebal gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi diakalin saja. 1 sendok kita makan, walaupun sendoknya itu nggak terlalu besar lah, cuma setengah sendok. Saya makan, kemudian saya punya sambil dialihkan pemikirannya melihat-lihat pemandangan. Jadi waktu kejadian dulu saya jarang makan di dalam rumah teman-teman ya. Saya makannya itu kadang di depan rumah gitu. Kadang kalau misalkan agak malu juga pintunya dibukain gitu teman-teman di dalam rumah, tetapi saya memandang ke arah yang luas gitu teman-teman ya. Malu sebetulnya ya untuk makan di luar itu, cuman di situ saya belajar masa bodoh. Orang lain kalau misalnya ngomong apapun saya nggak peduli teman-teman, karena saya itu yang merasakan itu saya sendiri teman-teman ya. Jadi ketika kehidupan kita itu seperti aneh gitu buat mereka, ya buat saya itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman. Itu untuk pemulihan, gimana caranya supaya kita itu menjadi lebih baik, apapun caranya saya lakukan teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, walaupun misalkan kadang cara-cara itu bertolak belakang dengan mereka-mereka yang normal gitu teman-teman ya, mereka-mereka yang sehat teman-teman ya. Tetapi merupakan hal yang sangat wajar ketika orang lain memandang aneh kita gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka belum tentu mengalaminya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk makan saya gitu ya. Jadi untuk makan itu apapun yang terjadi, makan itu harus makan. Itu makan itu harus kita isi teman-teman, harus kita lakukan gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi akalin saja sedikit-sedikit saja sambil ngobrol, dialihkan perhatiannya, dialihkan pemikirannya.
tanpa terasa itu yang namanya nasi satu piring habis teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Dan jadi untuk makan itu memang sangat penting sekali biar kita itu energinya ada. Dan kalau seandainya energinya ada, sudah barang tentu itu ya, yang namanya lemas, letih, lesu itu tidak ada karena gula darahnya normal lagi, dan rasa nguapnya itu, sering nguapnya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, nah itu dengan sensasi nguap yang lancar gitu ya. Tetapi ada juga kalanya itu ketika nguap itu tidak lancar ya. Jadi ketika nguap nih, nguap mulutnya itu ya, ternyata pas mau nguapnya itu berhenti, kita tersendat nguapnya teman-teman ya. Jadi kadang nguapnya itu nggak beres ya, nggak beres dengan selesai. Di tengah-tengahnya itu suka tersendat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu biasanya ketika kita nguap, kita juga memang sedang mengalami gangguan perasaan gitu teman-teman. Yang namanya gangguan perasaan semuanya serba sensitif teman-teman ya. Dari pemikiran, dari tubuh kita juga semuanya sedang merasa sensitif. Jadi apapun yang terjadi, itu tubuh kita itu semakin waspada. Nah itu teman-teman, jadi ketika nguap juga tersendat gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, dan untuk nguap itu sebetulnya nggak usah dibahas teman-teman, karena nggak berbahaya sih sebetulnya ya. Cuman kalau misalkan teman-teman penasaran juga, kenapa sih sering nguap gitu ya, kenapa sering nguapnya juga tersendat juga. Nah itu keterangannya gitu teman-teman, itu keterangan sesuai pengalaman saya. Karena jujur, apa yang saya jelaskan di video-video dari awal sampai sekarang juga itu hanya sebatas pengalaman saya saja gitu teman-teman. Karena saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, saya itu hanya orang biasa ya. Minim pengetahuan saya tentang kesehatan. Nah sekarang saya bisa mengutarakan itu hanya sepengetahuan saya dikala saya mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah itu jadi barangkali cara saya atau pengetahuan saya itu bisa juga diterapkan sama teman-teman, kemudian bisa berhasil juga ya, syukur alhamdulillah teman-teman ya. Nah itu jadi pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, jadi untuk ketika kalian sering nguap itu kalian nggak usah hiraukan, nanti juga membaik dengan sendirinya. Kalau seandainya kita energinya penuh, tenaganya ada, tidak letih, tidak lemah, tidak lesu gitu teman-teman ya. Dan untuk memperbaiki lemah, letih, lesu itu ya sebaiknya gula darahnya kita stabilkan. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah merasa gula darahnya sudah normal, karena memang makannya kalian sudah normal, sudah merasa normal, karena pencernaannya sudah merasa membaik, kenali juga gitu ya. Karena untuk yang mengurangi gula darah itu bukan karena pencernaannya tidak membaik juga gitu teman-teman ya. Bisa saja itu gula darah tidak normal itu karena kita selalu berpikir ke hal yang lain-lain, selalu mengalami kecemasan, selalu mengalami kebingungan. Karena untuk kejadian-kejadian itu juga itu bisa menguras gula darah kita, bisa menguras energi kita. Dan kalau seandainya sudah terkuras, ya sudah pasti lemah, letih, lesu itu tetap hadir. Nah bayangkan saja, bukan bayangkan ya, kalian rasakan saja sekarang, apakah kalian ada semangat? Apakah kalian ada mood? Apakah kalian ada tenaga besar? Kan tidak teman-teman, berarti itu gula darahnya sedang tidak normal. Tetapi kalau misalnya kadang dicek ke dokter, biasanya kalau misalnya pencernaannya sudah membaik, ini gula darahnya normal katanya gitu. Tetapi kenapa masih ada perasaan lemas juga? Yaitu karena dominannya lebih besar itu dari pemikiran kita teman-teman ya. Kita selalu berpikir ke hal-hal yang negatif, kita selalu berpikir tentang penyakit, kita selalu berpikir tentang sensasi. Setiap harinya memang seperti itu. Akhirnya gula darahnya turun juga gitu teman-teman. Karena untuk gula darah itu turun naiknya itu bisa per jam, bahkan bisa per menit, itu susah dikontrol ya. Jadi gula darah itu kadang turun naik ya. Itu bahkan setiap menitnya sering terjadi seperti itu. Dan jangankan untuk kita ya, yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, orang normal saja gula darahnya itu tidak stabil teman-teman ya. Nah tetapi untuk kita rata-rata tidak stabilnya itu sering teman-teman ya. Nah itu karena apa? Karena ada gangguan ya, gangguan pencernaan dan gangguan perasaan. Nah itu teman-teman wajar saja gitu teman-teman, jangan dibikin panik ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya itu tidak berbahaya sama sekali. Karena memang tidak berbahaya. Apa yang harus ditakutkan gitu teman-teman ya. Kadang di video-video saya itu selalu bilang ini tidak berbahaya, ini tidak berbahaya.
Karena jujur, apa yang harus dikatakan bahaya, teman-teman ya? Dan saya mengenali gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, mengetahui gangguan asam lambung tidak berbahaya itu dari siapa? Dari dokter sendiri, teman-teman ya. Bahkan dulu ketika saya curhat sama dokter, Pak ini takutnya begini, malah justru dialihkan ke psikiater. Bapak itu harusnya ke psikiater, biar itu Bapak itu tenang, katanya asam lambung itu tidak berbahaya. Selalu bilang seperti itu. Dan tetap saja nilai penasarannya itu sangat besar, teman-teman ya. Malah justru dulu menteg dokter itu, dokter yang jelek, teman-teman ya. Wah ini dokter jelek nih, dokternya ini nggak bagus nih. Ini kan perasaannya sedang begini nih, saya rasakan sedang begini. Jangan-jangan dokter ini salah gitu ya. Nah itu, dan akhirnya ketika pelajari tentang sistem pencernaan, baru di situ saya tersenyum sendiri. Ternyata dokter itu betul, teman-teman ya. Nah itu justru yang lebih dominan itu ya perasaan kita, teman-teman ya. Perasaan kita sedang sensitif. Yang namanya sedang sensitif, apapun yang terjadi itu sangat besar sekali terasanya. Nah itu teman-teman ya, yang namanya gangguan perasaan ada dari trauma, itu pasti sensitif tubuh kita itu semakin waspada. Apa yang terjadi sedikit saja, walaupun cuma melintas saja gitu teman-teman ya, tetapi terasanya sangat besar. Contoh lah di ini ya, di rasa cemas, walaupun sedang cuma nyolek-nyolek saja, tetapi itu menjadi bingung ya. Nah itu karena itu lahir dari trauma. Kita itu tidak menginginkan hal-hal yang negatif itu terjadi, wajar teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk orang normal saja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung saja, orang yang tidak terkena perasaannya juga gitu teman-teman ya, itu yang namanya hal-hal negatif tidak diinginkan teman-teman ya. Tetapi kalian harus tahu, kalian harus pahami bahwa apa yang terjadi saat ini tidak menyebabkan kematian. Jujur, tidak akan menyebabkan kematian. Kalau seandainya semua ini menyebabkan kematian, tidak akan mungkin channel-channel baru itu bermunculan teman-teman ya. Dan saya merasa terbantu sekali dengan channel-channel yang baru teman-teman ya. Jadikanlah gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis ini menjadi lahan ibadah buat kita semua teman-teman ya. Memberikan edukasi terhadap orang lain, memberikan pencerahan terhadap orang lain, biar orang lain itu yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis itu pikirannya selalu lurus teman-teman. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis itu butuh kalian tuh berpikir wajar teman-teman ya. Jangan menjurus-jurus ke hal-hal yang tidak benar. Itu teman-teman, karena ketika menjurus-jurus ke hal yang tidak benar, keadaan kita itu malah semakin ngedrop teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian berpikir wajar, berpikir secara logika, pikiran kalian lurus, justru akan tambah membaik kalian teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, ada lapar nih, kalian jangan menjurus-jurus ke kematian. Waduh ini saya lapar nih, jangan-jangan pertanda kematian. Seharusnya kalian itu berpikirnya lurus. Waduh saya ini lapar, saya kurang tenaga, ini butuh makan. Itu yang harus kalian lakukan. Bukan berpikir ke hal-hal kematian, bukan berpikir ke tanda-tanda kematian. Bukan teman-teman, itu yang harus diluruskan. Makanya saya tuh selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo buka pikiran kalian, ayo berpikir dengan wajar, ayo bertindak dengan wajar juga teman-teman ya. Stop berpikir yang aneh-aneh, karena untuk gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis itu tidak berbahaya ya. Nah itu teman-teman, kalian hanya cukup fokus saja di 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman ya. Penuhi juga minumnya gitu teman-teman, karena untuk mineral itu sangat penting sekali. Karena kalau misalnya kalian kurang mineral, kalian kurang fokus juga ya, kurang fokus, kurang mood gitu ya teman-teman. Itu untuk kekurangan mineral. Nah itu teman-teman, kemudian ada lemas juga, ada letih juga gitu, ada panas dalam juga kalau seandainya kalian kurang mineral. Nah itu teman-teman, jadi fokus kalian itu hanya di 3P saja. Pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, mineralnya juga dijaga gitu teman-teman. Kemudian tetap lakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Kenapa harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan? Karena kalian dapatnya 2 gangguan teman-teman. Yang pertama di medisnya itu asam lambungnya kalian terganggu, tetapi cuma 1% ya. 99%-nya itu gangguan perasaan. Ada trauma tersendiri, ada ketakutan tersendiri. Yang namanya mental itu obatnya cuma dengan mental lagi. Kita takut, harus berani lagi. Yang namanya trauma itu harus diobatin dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya, dengan penjelasan-penjelasan yang benar teman-teman ya. Nah itu biar kita itu nggak trauma gitu teman-teman. Nah makanya saya selalu bilang untuk trauma itu butuh tempo. Karena apa? Karena
ya butuh pelatihan ya. Jadi untuk mengobati atau menangani trauma, mengobati atau menangani ketakutan itu butuh pelatihan, teman-teman. Yang namanya pelatihan berarti itu butuh pembiasaan. Dan kalau sudah ada kata-kata pelatihan dan pembiasaan, berarti itu butuh tempo. Nah, sekarang temponya berapa lama, Pak? Tergantung daripada siapa Andanya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang lebih rajin ya melakukan metode-metodenya, melakukan latihan-latihannya, melakukan kesenangan-kesenangannya, maka kalian akan lebih cepat gitu, teman-teman ya. Akan lebih cepat pemulihannya. Berbeda dengan yang saling yang masih sering merangkul rasa malas gitu, teman-teman ya. Malas, selalu merasa-rasakan, mau keluar takut kelayangan, akhirnya dirasakan lagi di rumah, duduk nyantai begini, akhirnya malas juga, rebahan akhirnya. Mau sampai kapan, teman-teman ya? Nah itu teman-teman ya, tetapi wajar saja kalau seandainya sekarang rasa malas kalian sangat besar, karena saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Semangat ada ya waktu itu ya, tahu ada ini butuh metode, tapi ketika mau buka pintu, mau melakukan metode, karena ada rasa takut sangat besar, itu bolak balik gitu aja ya. Nah itu teman-teman ya, tapi kalian nanti pasti bakalan membaik lah. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang jujur ya, saya tidak berani berbohong. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya tanpa diapa-apain juga kalian bakalan membaik, teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada dua ya. Kalau yang tidak diapa-apain, membaik sih membaik, bakalan membaik teman-teman. Cuma durasinya mungkin agak lama gitu ya. Tetapi berbeda ketika kalian melakukan metodenya, jaga 3P, kemudian jaga mineral, kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nanti ada rasa cuek yang hadir, ada rasa semangat yang hadir, ada mood yang hadir. Nanti kalian bakalan lebih cepat, teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan karena kita senang. Yang namanya kesenangan itu merupakan hal yang sangat besar, teman-teman ya. Jangankan penyakit ya, untuk utang aja pasti lupa. Nah itu teman-teman. Ya tengok aja kalian ya. Ingat-ingat kejadian dulu ya, ketika kalian tertawa, terbahak-bahak, ria, gembira, guyon sama orang lain, sampai tertawanya itu sampai terkencing-kencing mungkin ya. Nah itu teman-teman, apakah kalian lupa? Apakah kalian ingat dengan penyakit? Apakah kalian ingat dengan kesusahan? Tidak, teman-teman ya. Nah itu merupakan contoh kecilnya saja. Makanya untuk teman-teman yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman dari semua gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dari semua gangguan perasaan, alangkah baiknya kalian cuma melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja. Nah itu teman-teman, tetapi jangan lupa juga asupan gizinya, karena motor kita itu dari makanan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya sering mengalami menguap gitu, teman-teman. Dan kadang menguapnya itu tidak normal ya. Kadang sering gitu, teman-teman. Kadang ketika menguap juga ada tersendat. Nah itu teman-teman ya, biasanya itu karena gula darah kita sedang turun. Dan kalau seandainya gula darahnya sedang turun, itu pasti selalu diikuti dengan rasa letih, lemah, lesu gitu, teman-teman. Dan sering ngantuk juga gitu, bangun tidur padahal barusan baru bangun tidur, tetapi kenapa jarak 15 menit itu ngantuk lagi. Nah itu teman-teman ya, itu ditandai seperti itu. Nah biar tidak sering nguap karena memang lahirnya dari kejadian itu, makanya energinya harus dipenuhi, teman-teman ya. Dan ketika energinya penuh, full, pasti semangatnya ada, rasa nguap itu tidak ada, teman-teman ya. Itu tetapi untuk nguap sih sebetulnya nggak usah dibahas sebetulnya, karena untuk nguap itu tidak berbahaya, teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu gimana caranya supaya kalian itu cepat pulih, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu ya. Semuanya kembali lagi daripada diri Anda sendiri. Harus banyak makan. Apa yang terjadi? Makan dan minum, teman-teman. Penuhi saja itunya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Kemudian semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian yang sekarang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mendapatkan sensasi sering nguap. Nah itu teman-teman ya. Dan seperti biasa, kalau seandainya saya mau akhiri video seperti biasa, saya selalu mendoakan teman-teman itu cepat kembali lagi ya, cepat sehat lagi kayak dulu lagi, cepat kembali lagi moodnya, semangatnya, senyumnya, cerianya dan sebagainya. Semoga saja cepat kembali lagi keadaan yang dulu, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.